Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Afresia, NIM 19111130042, jurusan Ekonomi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dosen pengampu Ibu Iis Rusmawati MH. Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu pengawasan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah. Biografi Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Zaud bin Mah. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada zaman dinasti Umayyah. Ketika Raja Abdul Malik bin Marwan memerintah, ia diberi gelar An-Nu'man yang berarti darah atau roh. Agar menjadi generasi penerus kebaikan, ayahnya merupakan tokoh ahli fikih dan tokoh masyarakat. Ia mendapat gelar Hanifah atau Mu'adz dari asal kata Hanif yang berarti ahli ibadah karena ia senang dan condong terhadap agama kebenaran. Metodologi pemikiran hukum Islam Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang pemikir brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad, menggali dan menetapkan hukum, melainkan ia juga mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad, istinbat hukum. Oleh karena itu, dalam tataran atau tingkatan mujtahid, ia digolongkan sebagai mujtahid mutlak. Adapun salah satu metode istinbat hukum ijtihad yang dipopulerkan oleh Ibu Hanifah adalah istihsan. Secara bahasa, istihsan merupakan bentuk masdar dari kata istahsana, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah beralih dari penggunaan sebuah dalil dari kias jali ke kias kafi, atau dari penggunaan suatu kias kepada kias yang lebih kuat daripadanya. Dalam pengertian yang lain, istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman mujtahid. Dengan demikian, istihsan tidaklah berdiri sendiri tetapi berlandaskan pada dalil-dalil syara, bukan berdasar pada hawa nafsu. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang menyepakati. Sementara As-Safli dan Az-Zahiri termasuk yang menolak istihsan sebagai metode penggalian hukum. Menurut As-Saitibi, istihsan yang digunakan oleh imam mazhab bukanlah didasarkan pada akal semata dan mengikuti hawa nafsu, tetapi berorientasi pada maksud syara, yaitu merealisasikan maslahat dan menolak kemafasadatan. Sebagai contoh, diperbolehkan memeriksa aurat orang lain dengan tujuan untuk mengobati penyakit. Hal ini tentu merupakan bentuk pengecualian terhadap kaidah umum yang mengharamkan melihat aurat orang lain. Apabila dilacak dasar perumusan istihsan dan akar sejarah kemunculannya sebagai dalil hukum, ternyata ia berawal dari kias sebagai metode yang paling tepat untuk menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika kias tidak bisa atau tidak tepat dijadikan sebagai metode atau dalil hukum dalam suatu persoalan tertentu, maka istihsan adalah alternatif penggantinya. Penetapan hukum dengan menggunakan istihsan ini didasarkan pada prinsip atau upaya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. Pemikiran Abu Hanifah dalam hukum keluarga.
Sebagai seorang mujtahid mutlak, Abu Hanifah selain telah mencetuskan konsep istihsan sebagai metode penggalian hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan di depan, ia juga telah melahirkan pemikiran di bidang hukum Islam. Sebagai hasil dari ijtihad yang telah dilakukannya, di antara hasil ijtihad Abu Hanifah di bidang hukum keluarga yang menarik untuk dibahas di sini ialah menyangkut konsep kafa'ah, kedudukan wali dalam pernikahan, dan nasab anak di luar nikah. Term kafa'ah secara bahasa seperti setaraf, setara, seimbang, dan sepadan. Dalam pernikahan, kafa'ah ialah keseimbangan antara calon suami dan istri, sehingga masing-masing pihak tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan Abu Hanifah, standar kafa'ah meliputi 6 unsur, yaitu keturunan, agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan. Dengan kata lain, konsep kafa'ah ini muncul karena kompleksitas masalah yang ada di Irak kala itu. Proses urbanisasi tidak dapat dipungkiri, masalah yang menjadi penyebab terjadinya percampuran etnis seperti bercampurnya orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Lebih lanjut, konsep kafa'ah muncul pertama kali sebagai respon atau perbedaan sosial yang kemudian bergeser menjadi masalah hukum. Pemikiran Abu Hanifah yang juga berkontroversial adalah tentang kedudukan wali nikah perempuan. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.